mengajak kita untuk melakukan perbuatan salah dan dosa. Kalau nafsu kerjasama dengan pikiran pasti mandraki. Kecuali kalau nafsu kerjasama sama hati, kontrol dengan hati, maka hati itu berkata, jangan kau lakukan itu, salah kau, bermasalah kau itu, ditahan kau kalau kau lakukan itu. Kenapa? Karena kau tanya kepada hatimu. Oleh karena itu dalam ada satu kitab yang mengatakan, apabila kamu ingin berguru, maka bergurulah pada hatimu. Jadi ini pelajaran bagi kita, sekaligus ini adalah sebuah jalan untuk kamu hijrah, toh? Karena alhamdulillah kamu masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu bahwa besok apakah kamu masih bisa hidup. Ini yang perlu kamu camkan dalam hatimu. Karena sifatnya manusia itu, kata Nabi, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Selalu menunda-nunda kebaikan. Besok baru tobat kak, toh? Masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Padahal perkara yang namanya mati kita tidak tahu. Siapa tahu sebelum kita bertobat, kita sudah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kamu perbuat nanti di akhirat kelak nanti? Ketahuilah bahwa hidup ini sementara. Akhir dari sebuah kehidupan itu adalah kematian. Tapi ingat, setiap yang mati pasti dihidupkan kembali sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Setelah Allah matikan kamu, lalu Allah hidupkan kembali. Kenapa dihidupkan? Karena kamu akan ditanya nanti apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang berumur 20 tahun, berapa tahun umur kau? Iya, 20. 20. Ini Saya Pak. iya, 36. Yang paling tua di sini berapa tahun? Ini Pak. Berapa? 40 tahun dikurang 12 tahun, berarti kamu diminta pertanggungjawaban 28 tahun lamanya. Kemana umur itu kamu gunakan? Jadi oleh karena itu, adamu di tahanan ini jadikan sebagai suatu hijrah, bahwa satu waktu nanti saya akan berubah. Kau akan renungkan persoalan ini. Sebesar apapun dosa yang pernah kamu perbuat, sekiranya sebanyak buih di lautan, pasir di lautan, kamu dosa yang kamu lakukan, tapi kalau kau datang untuk memohon ampun kepada Allah, maka ampuni kau dosamu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa yang tidak terampun, dan tidak ada manusia yang tidak punya salah, pasti ada salahnya. Saya ini berbicara di depan kamu, ustaz, ulama, kiai, pasti dia salahna, niat dosana, tidak mungkin tidak. Tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang bersegera merujuk kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya angkatkan ke satu kisah. Ini kisah menarik buat kamu ini, supaya kamu renungkan hadirin jamaah. Jadi kau renungkan betul ini kisah saya. Begini, kalau dipikir kira-kira bagaimana besarnya dia punya dosa ini. Ada seorang raja. Ini raja ya, namanya Raja Diyah Al-Kalbi. Raja ini sangat tampang orangnya. Kenapa? Karena ini sang raja pernah ditiru wajahnya oleh malaikat Jibril. Karena itu malaikat Jibril mampu meniru wajahnya setiap orang, kecuali wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Al-Kalbi ini sangat diharapkan oleh Nabi agar dia masuk memeluk agama Islam. Sampai Rasulullah doakan dia. Dalam doanya Nabi berkata, Allahumma arzuqnil Islam dihiyatal qalbi. Ya Allah, masukkanlah dia Al-Kalbi itu ke dalam Islam. Berilah dia petunjuk, berilah dia hidayah, ya Allah. Setelah salat fajar, Rasulullah disampaikan oleh Allah, Nabi disampaikan oleh Allah bahwa Raja Al-Kalbi itu sebentar akan memeluk masuk agama Islam. Maka ditunggulah Raja Al-Kalbi ini di masjid, ditunggu oleh sahabat-sahabat bersama Nabi. Begitu Raja Al-Kalbi masuk ke dalam masjid, berdirilah seluruh sahabat itu menyambut kedatangan Raja Al-Kalbi. Sebelum dia duduk di masjid, itu surbannya Nabi dihamparkan ke bawah. Dia bilang, Nabi mengatakan, wahai Raja besar, Raja Al-Kalbi, duduklah di atas surban yang telah saya hamparkan itu. Ini Raja Al-Kalbi dijamu dengan penuh akhlak yang mulia. Dia tidak duduki itu surban, dia angkat kembali. Kemudian dia cium itu surbannya Rasulullah. Lalu dia menangis. Lalu dia berkata, ya Muhammad, betul kamu itu adalah memiliki akhlak yang mulia.
Ini yang dikatakan Nabi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa kata Raja Al-Kalbi? Wahai Muhammad, saya datang ke sini Muhammad untuk menyatakan diriku memeluk masuk agama Islam. Hari ini jamaah, maka dituntunlah Raja Al-Kalbi ini untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam kau semua ini? Islam. Oh ya, tidak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan Raja Al-Kalbi, apa yang terjadi? Maka meneteslah air matanya Raja Al-Kalbi. Sahabat-sahabat pun larut di dalam kesedihan itu, menangis tangis sahabat, termasuk Rasulullah juga bersedih. Setelah ini sahabat sudah pada berhenti menangis, ini Raja Al-Kalbi masih menangis. Dilihat oleh Nabi, wahai Raja besar, Raja Al-Kalbi, apa yang membuat kamu begitu banyak air matamu keluar? Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau saya ingat dosa-dosa saya yang lalu, saya malu untuk menyampaikan kepadamu ya Muhammad. Kemudian Nabi berkata, sampaikanlah apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Saya malu Muhammad. Karena dipaksa oleh Nabi, akhirnya Raja Al-Kalbi berkata, apa yang dikatakan? Ya Muhammad, saya ini seorang raja Muhammad. Saya adalah seorang raja, raja besar. Saya punya anak saya itu perempuan Muhammad. Kalau saya tidak salah di dalam sejarah 10 anaknya itu perempuan. Saya ini tidak menginginkan dia bersuami karena saya tidak ingin saya punya menantu dan saya tidak ingin anakku punya suami. Jadi semua anakku ini saya bunuh. Saya tebas lehernya Muhammad. Semua anakku itu putriku Muhammad. Maka Nabi tertunduk tidak memberikan jawaban. Hari ini jamaah. Kemudian apa? Lalu diutuslah malaikat Jibril, datangi Muhammad, kasih tahu Muhammad, beri dia jawaban. Kemudian Nabi mengatakan, air mata yang kamu ucapkan itu, yang keluar dari matamu dengan penuh iman, dengan ucapan la ilaha illallah yang kamu baca tadi, penuh keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Pertanyaannya di sini, siapakah orang yang ikhlas pada kalimat la ilaha illallah? Dalam satu hadis Nabi katakan, man kala la ilaha illallah mukhlisan dahlal jannah. Siapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan dahlal jannah, dengan penuh keikhlasan, dahlal jannah, Rasulullah katakan tempatnya di surga. Kemudian sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah wa ma ihlamuha?" Siapakah orang yang ikhlas pada kalimat la ilaha illallah? Kemudian Nabi menjawab, qala tahjusuhu an majarimillah, adalah orang yang bisa memelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi setelah kamu bertobat, maka ada namanya taubatun nasuha. Artinya kita tobat, tidak mengulangi lagi perbuatan itu kembali. Kenapa? Karena kita sudah taubatun nasuha. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dirinya tobat, kemudian nak ulang kembali, itu berarti bukan taubatun nasuha, tapi tobat-tobat je, malak-malak je. Hadirin jamaah, ketika dia ada di dalam teruji besi, dia berkata saya tobat ya Allah. Tapi sekalinya berada di luar teruji besi, hadirin jamaah, apa yang dia lakukan? Kembali menerawang pikirannya. Berarti ini yang perlu kamu sikapi, menjemput hidayah itu. Jadi saya ini dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Provinsi Selatan. Ini adalah jadwal yang dibuat oleh ketua kami, Kiai Dr. Kiai Haji Maskur MA. Adalah safari dakwah. Setiap polsek yang ada di Makassar kami kunjungi dengan berbagai teman-teman saya. Mudah-mudahan lewat pertemuan kita ini akan menjadi sebuah hidayah bagi dirimu. Amin. Ya, toh akan menjadi sebuah petunjuk atas dirimu. Karena hidayah itu dijemput, sepertinya ini kalau kau mau makan, saya mau saya makan kenyanja. Makan mau kau dulu itu baru kau kenyang. Seperti juga hidayah. Kalau masa kau dapatkan hidayah, ada orang ceramah kau lari sembunyi, itu tidak mendapatkan hidayah namanya. Di innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u. Sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ustaz saya, ulama-ulama atau kiai yang berdiri di hadapan kamu memberikan kamu tausiah, bukan dia tidak bisa memberikan hidayah.
Contoh, sekiranya ustadz bisa memberikan hidayah kepada anaknya, maka setiap yang ustadz pasti jadi ustadz tuh anaknya. Tapi ada ustadz jadi tasjih anaknya. Cocok ya? Ada ulama tapi anaknya tidak jadi ulama, jadi terlambat je. Ada kiai bapaknya tapi anaknya jadi kiai hadirin jamaah. Oleh karena itu, sambutlah hidayah ini hari ini. Semoga ini merupakan hari kebaikan bagi dirimu untuk memasuki hari yang akan kamu temui nanti dalam memasuki kerasaan hidup yang belum kamu kenal. Camkan dalam hati, persoalan mati pasti terjadi kepada kita. Tidak menunggu datangnya tobatmu. Siap atau tidak siap, pasti berangkat kok. Ini yang perlu kamu resapi. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajalmu, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Terakhir, satu doa. Ini doa lebih bagus kamu berdoa di dunia daripada kau berdoa di akhirat. Ada orang berdoa di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berilah saya kebahagiaan dunia dan akhirat, itu masih bagus. Tetapi ada nanti orang yang tidak pernah berdoa seperti ini, tidak mengerjakan ibadah. Ketika di neraka jahanam, disuruh dia berdoa. Berdoa kok. Dihentikan dari siksaan. Dia mengatakan, saya ingin berdoa ya Allah. Saya ingin meminta ya Allah. Apa dia katakan? Rabbana amattana tasnatain wa ahyaina tasnatain fattarabna bizunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, sungguh engkau telah memperlihatkan orang yang disiksa. Saya pun merasakan siksaan itu karena keingkaran saya di masa lalu. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan saya di dunia untuk berbuat amal saleh. La sembahyang ma, la puasa ma, la sedekah ma, inna mukinun. Saya termasuk orang yang melampaui batas. Maka meneteslah air matanya. Jadi dia menangis di neraka. Habis air matanya keluar. Kalau di dunia ini belum pernah ada orang yang menangis habis air matanya. Tetapi di akhirat habis air matanya, dipaksa lagi menangis. Apa Nabi bilang? Tidak ada ya Allah air mataku. Tetapi karena dipaksa dia menangis, maka yang keluar dari matanya adalah air mata darah. Banyak yang keluar, banyak. Karena perahu bisa berlayar di atas air mata darahnya. Doanya ini dijawab oleh Allah dalam surat Ibrahim. Apa kata Allah? Awalam takunu aksantum min qablu malakum min sawal. Oh, tidak bisa mau kembali ke dunia karena hari ini hari pembalasan bagi yang ahli ibadah dan hari mengasap bagi orang yang berdosa. Saya kira itulah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tutup dengan satu pantun. Anak santri memakai surban, indah rupa bertasbih intan. Kalau kurang yang saya sampaikan, maklum imam ini. Kalau lebih kata mau mengurangi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Astagfirullah.